Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuril Muhsinin, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 18 60 30 123 2061. Saya akan menjelaskan materi tentang mengenal nama-nama Al-Quran dan nama-nama surat di dalamnya yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada mata kuliah Ulumul Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau lahir pada tahun 849 Hijriah di kota Suyut, Mesir. Sebagaimana beliau dijuluki dengan nama As-Suyuti, yaitu dengan bersandarkan beliau itu lahir di kota Suyut tersebut. Kemudian beliau telah wafat pada tahun 1911 Hijriah dan dimakamkan di Mesir juga. Seperti potongan kitab di samping dapat kita lihat, kita akan menjelaskan bab fi ma'rifati asma'ihi wa asma'i suwarihi. Dalam kitab Al-Itqan tersebut, Imam As-Suyuti menjelaskan dari uraian kitab Al-Burhan yang dikarang oleh Abu Al-Ma'ali Muzazi bin Abdul Malik. Beliau menjelaskan beberapa nama-nama Al-Quran yang diambil dari ayat Al-Quran tersebut. Yang pertama yaitu Kitaban Mubinan, yang diambil dari surat Ad-Dukhan ayat 1-2. Selanjutnya, nama yang kedua adalah Qur'anan Karimah. Pada lafaz tersebut diambil oleh beliau dari Quran surat Al-Waqi'ah ayat 77 yang berbunyi innahu laqur'anun karimun. Selanjutnya Kalaman, yang diambil oleh beliau dari Quran surat At-Taubah ayat 6 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim hatta yasma'a kalamallah. Selanjutnya Nuran, nama Nuran ini diambil dari Quran surat An-Nisa 174 ayat 174 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wa anzalna ilaikum nuran mubina. Yang selanjutnya Hudan dan Rahmah. Al-Quran itu beliau namakan dengan nama Hudan dan Rahmah, yang beliau ambil dari Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Dan banyak dari beliau sebutkan nama-nama Al-Quran yang diambil oleh beliau dari ayat-ayat Al-Quran sendiri. Kemudian, mengapa Al-Quran itu dinamai dengan banyak nama, antara lain Alkitab dan juga Al-Mubin? Alkitab sendiri itu memiliki kesamaan dengan makna Al-Jam'u, yaitu Al-Quran memiliki kesempurnaan dalam menghimpun berbagai macam ilmu, kisah maupun akhbar. Al-Mubin bermakna menjelaskan. Al-Quran dapat menjelaskan mana perkara yang hak dan mana yang perkara yang batil. Kemudian ada beberapa pendapat mengenai dari mana asal kata Al-Quran itu. Ibnu Katsir, Imam Baihaqi, Khatib Al-Baghdadi, dan riwayat Imam Syafi'i, beliau ini menganggap makna atau kata Al-Quran ini berasal dari isim alam, bukan mustaq. Maka artinya Al-Quran itu bukan dari sebuah kalimat fi'il, melainkan kata asli Al-Quran itu sendiri.
sehingga kalimat Al-Quran bukan berasal dari lafadz qara'tu. Kemudian pendapat lain, menurut Al-Asy'ari, beliau mengatakan kalimat Al-Quran itu mustaq dari kalimat qara'tu asyai bisyai, yang maknanya gabungan dari surat, ayat, ataupun huruf yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Pendapat lain, Al-Farra, beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu juga mustaq. Beliau juga berpendapat bahwa Al-Quran itu mustaq dari lafadz Al-Qara'in. Jadi Al-Qara'in itu bukan mahmus, dan nun dalam kalimat tersebut asli. Kenapa begitu? Karena Al-Qara'in itu jamak dari lafadz Al-Qarin. Kemudian pendapat lain, menurut Imam Az-Zajjaj, beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu berbentuk mahmus atau huruf aslinya terdapat hamzah, tapi dalam bentuk takhfif, kemudian diiklalkan mengikuti wazan fu'lan dari lafadz al-qara'u. Kemudian yang terakhir, pendapat Imam Al-Hayani, beliau berpendapat bahwa makna atau kalimat Al-Quran itu berasal dari masdarnya lafadz qara'tu, tasmiyatul maf'ul bil masdar. Selanjutnya ada beberapa faedah. Dalam kitab Al-Itqan ini menerangkan dua faedah. Faedah pertama, bahwa pengambilan nama kitab suci ini berawal ketika Abu Bakar alaihissalam telah menyelesaikan penghimpunan Al-Quran, dan beliau menyatakan agar diberikan nama untuk hasil penghimpunan tersebut. Dari situ banyak usulan dari mungkin para sahabat di masa itu. Antara lain usulannya adalah nama Injil yang pertama, kedua Sifron atau As-Safru, dan yang terakhir Al-Mushaf. Abu Bakar alaihissalam mengambil nama Al-Mushaf sebagai nama pertama kalinya untuk hasil himpunan Al-Quran tersebut. Faedah yang kedua, itu terdapat hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran itu dinamai dengan nama Taurat dan Injil. Namun nama tersebut telah digunakan pada zamannya Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu pada zaman Nabi Musa dan Nabi Daud, sehingga tidaklah mungkin nama Injil dan Taurat itu digunakan untuk penamaan Alkitab atau kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pasal-pasal. Ada beberapa pasal tentang Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, pasal mengenai nama-nama surat. Yang pertama adalah Al-Utabi. Beliau mengatakan bahwa kata as-surah itu berasal dari lafadz as-arab, yang berarti dia menyisakan. Nah, kata tersebut juga berasal dari kata as-sukru, yang berarti apa yang tersisa dari minuman di gelas. Nah, itu seakan-akan beliau anggap sebagian dari Al-Quran itu. Yang kedua adalah suril bina. Ini menurut ulama, suril bina bermakna bagian atau
satu bagian dari bagian yang lainnya, bagian dari sebuah bangunan. Itu menurut ulama. Menurut An-Nabi beliau menyatakan dalam artiannya, tidaklah kamu mengetahui bahwa Allah SWT telah memberimu surah. Beliau mengatakan surah itu sebagai kedudukan yang mulia, sehingga kamu mengetahui bahwa setiap malaikat di sekelilingnya itu mondar-mandir. Itu menurut An-Nabi. Kemudian menurut Imam Al-Jabari itu mendefinisikan surat itu adalah kumpulan beberapa ayat yang ada pembukanya kemudian diakhiri. Sedikitnya ayat dalam surat itu adalah banyak 3 ayat. Itu menurut Al-Jabari. Yang terakhir sebuah pendapat pendapat bahwa surat itu merupakan terangkainya beberapa surat, sebagian surat dengan sebagian surat lainnya. Diambil dari kata at-tasawur. Pasal tentang penamaan satu surat dengan istilah lain. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kita bisa lihat itu ada beberapa nama-nama lain surat Al-Fatihah. Di antaranya Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran ila akhirih. Nah, ini yang paling umum adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah menurut Khalid bin Ma'dan, beliau menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah itu dinamai Fustatul Quran. Yang kedua, menurut Imam Al-Hakim, dia menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah itu dinamakan Sanamul Quran. Yang selanjutnya surat Ali Imran, nama lainnya ada 2, yaitu Thayyibah. Itu menurut atau yang diterangkan dalam kitab Taurat. Yang kedua Az-Zahrawain, yang menurut Sahih Muslim menerangkan bahwa surat Al-Imran itu memiliki nama lain Az-Zahrawain. Selanjutnya surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu dinamai Al-Unqud, Al-Munqidah. Selanjutnya surat Al-Anfal atau disebut dengan surat Badar. Ini menceritakan bahwa kisah di dalam surat Al-Anfal ini mengandung kisah peperangan Badar. Kemudian surat Bara'ah. Surat Bara'ah ini dalam mushaf kita yang biasa kita baca itu namanya At-Taubah, surat At-Taubah. Nama lainnya Al-Bara'ah ini. Untuk banyak nama lainnya juga Al-Fatihah, Muqaddisah dan lain sebagainya. Dan surat An-Nahl atau disebut dengan An-Ni'am, beberapa kenikmatan. Surat Al-Isra. Isra ini membahas tentang kisah Bani Israel, atau disebut juga dengan surat Subhana dan juga Bani Israel. Dan surat Al-Kahfi, ini paling populer, ini surat Al-Kahfi, biasa disebut dengan surat Ashabul Kahfi. Dalamnya menceritakan kisah-kisah Ashabul Kahfi. Yang terakhir adalah khotimah, penutup. Ini terdapat hadis Rasulullah SAW. Dia bersabda bahwa aku diberi pengganti isi Taurat dengan berupa Ashabul Tiwal, 7 surah terpanjang. Aku diberi bagaimana kedudukan Zabur, yaitu Al-Mi'in. Kemudian aku diberi sebagaimana kedudukan Injil, yaitu Al-Mathani. Nah, aku diberi keutamaan dengan Al-Mufassal. Ini uraian tentang hadis di mana Al-Quran itu dibagi menjadi 4 bagian, dan setiap bagiannya itu terdapat nama-nama
surat sendiri-sendiri. Itu berdasarkan riwayat hadis tersebut. Mungkin penjelasan mengenal nama-nama Al-Quran dan nama-nama surat di dalamnya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.